Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore buat para pendengar ataupun yang menonton video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Didi Permadi dengan NIM 12019060, mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis pengukuran kinerja perusahaan melalui Key Performance Indicator pada unit kerja teknik PT Bersama Kawan Makmur. Di sini saya akan menyampaikan 6 poin yang akan membantu saya untuk menggambarkan proposal tugas akhir saya. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima metode penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Profil perusahaan. Jadi PT Bersama Kawan Makmur ini terletak di Jawa Timur, Lumajang, yaitu di Desa Sumbersoko. Nah, PT Bersama Kawan Makmur ini atau yang bisa saya singkat PT BKM ini berdiri bersebelahan dengan PT Kayana Sinar Lestari. Mereka memiliki kerjasama yaitu PT Kayana Sumber Lestari sebagai rantai pasok ataupun supply chain untuk bahan baku mereka yaitu kayu Albania, sedangkan PT BKM ini sebagai pengolah kayu tersebut untuk dijadikan furnitur. PT Bersama Kawan Makmur bergerak pada industri manufaktur, lebih tepatnya yaitu industri kayu. Mereka mengolah kayu mentah menjadi barang furnitur yang mana mereka mampu menjadikan kayu tersebut menjadi dua produk. Yang pertama produk profile dan yang kedua produk S3S. Produk profile itu memiliki tekstur ataupun pola yang dimana pola tersebut dapat dibentuk sesuai dengan permintaan dari customer. Sedangkan untuk S3S itu berbentuk seperti kayu biasa yang berbentuk persegi panjang maupun jajar genjang. Jadi untuk S3S ini dia tidak bisa menerima produk yang berpola, akan tetapi dia akan berbentuk sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh perusahaan. Dan juga PT Bersama Kawan Makmur ini perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 1 tahun. PT Bersama Kawan Makmur juga memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan serta produktivitas karyawan untuk menghilangkan kerugian dengan mengimplementasikan program Lean Six Sigma dan budaya built-in quality. Jadi untuk saat ini, karena perusahaan BKM ini dapat dikatakan masih baru beroperasi, di sini mereka sedang berusaha untuk menjalankan dan mengimplementasikan program Lean Six Sigma dan budaya built-in quality. Latar belakang. Jadi latar belakang yang pertama yaitu perusahaan ini berdiri dari lebih 1 tahun. Jadi perusahaan ini berdiri dari lebih dari 1 tahun, yang artinya perusahaan ini dapat dikatakan masih baru. Jadi perusahaan ini masih perlu waktu untuk mengembangkan perusahaan mereka, organisasi mereka, untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga, perusahaan ini beroperasi untuk mampu menciptakan produk sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang baik, dan juga mereka harus mampu bersaing dengan kompetitor. Perusahaan ini juga memiliki dua program yang sedang mereka jalankan atau implementasikan. Yang pertama yang tadi sempat saya singgung, dan Six Sigma dan budaya building quality. Selanjutnya, perusahaan ini tergolong ke dalam industri menengah karena memiliki jumlah karyawan sekitar 70 pekerja. Yang artinya perusahaan ini beroperasi dengan mencapai target dengan bantuan 70 pekerja dalam 1 hari. Di mana dalam 1 hari mereka memiliki 2 shift, yang dimana masing-masing shiftnya itu dibagi berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu KPI yang tidak berjalan selama 3 bulan. Jadi KPI ini adalah Key Performance Indicator. KPI ini saya temukan tidak berjalan selama 3 bulan itu ketika saya melaksanakan kerja praktik. Jadi selama saya melaksanakan kerja praktik, pihak perusahaan itu membuat
atau memiliki project yang bernama tier meeting atau daily control system, di mana harapannya adalah untuk membantu KPI yang tidak dapat berjalan. Jadi, program daily control system ini memiliki harapan untuk mengetahui mengapa KPI pada perusahaan itu tidak dapat berjalan. Terutama di sini batasan penelitian saya yaitu Departemen Teknik. Departemen Teknik ini memiliki peran penting dalam perusahaan karena Departemen Teknik ini sebagai penunjang untuk operasional dari Departemen Produksi. Selanjutnya, KPI ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga apabila KPI tidak dapat berjalan dalam waktu yang lama, itu akan menghambat perusahaan mencapai tujuan. Di sini saya memiliki tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui penilaian KPI pada perspektif bersama kawan makmur. Yang kedua, menentukan tingkat kepentingan indikator kerja dengan metode USG, urgency, seriousness, growth. Dan yang ketiga, memberikan saran perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil survei dan analisa menggunakan metode USG terhadap KPI pada PT Bersama Kawan Makmur. Tujuan pustaka. Jadi di sini saya akan menampilkan sedikit mengenai gambar umum perusahaan, di mana perusahaan ini berdiri selama 1 tahun. Komitmen perusahaan yaitu menjadi meal terbaik di seluruh Indonesia. Dan juga di situ saya mencantumkan visi dan misi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Untuk struktur organisasi perusahaan pada PT BKM ini dipimpin oleh seorang general manager yang dibantu oleh beberapa departemen dan beberapa staf untuk menjalankan usaha. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja sumber daya manusia. Kaitannya dengan KPI adalah manajemen kinerja itu merupakan proses yang dilakukan manajer untuk mengevaluasi kinerja pekerja. Dan KPI di sini dapat berperan sebagai alat ataupun form untuk mengevaluasi kinerja pekerja. Jadi KPI ini mampu merepresentasikan ataupun menggambarkan kinerja pekerja dalam suatu periode, entah itu dalam satuan waktu, hari, bulan, maupun per tahun. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia memiliki fokus utama terhadap perencanaan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Sehingga pengaruh manajer sumber daya manusia di sini adalah peningkatan soft skill ataupun hard skill yang perlu ditingkatkan oleh pekerja. Sehingga pekerja tersebut mampu melaksanakan pekerjaannya dengan profesional dan dengan maksimal. Selanjutnya, penilaian kinerja sumber daya manusia. Nah, penilaian kinerja ini merupakan suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawannya. Jadi, performa aversial ini merupakan proses yang dilakukan oleh yang biasa dilakukan oleh manajer sumber daya manusia pada perusahaan untuk melakukan penilaian dan evaluasi individunya. Sehingga nanti pekerja ataupun karyawan mampu meningkatkan motivasi kerja serta kemampuan dalam bekerja. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Penilaian kinerja dapat membantu mengetahui, mengamati, mengukur, memperbaiki, dan melihat kelebihan dan kekurangan pegawai selama bekerja. Penilaian kinerja dapat digunakan dengan tujuan meningkatkan kinerja pegawai dan motivasi kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu Key Performance Indicator atau KPI, yang dimana dia sebagai perangkat utama dalam manajemen perusahaan yang memiliki tujuan utama, yaitu mengaitkan visi, misi, strategi organisasi, tata nilai, dan tujuan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan. Selanjutnya, mengukur tren sebuah kinerja organisasi, apakah tren tersebut menurun ataupun meningkat sesuai dengan kondisi real. Selanjutnya adalah metode USG, urgency, seriousness, dan growth, yang dimana merupakan metode scoring untuk menentukan prioritas permasalahan yang perlu diselesaikan
metode USG merupakan salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Untuk metode USG ini sendiri nantinya akan dibantu oleh Balanced Scorecard, di mana Balanced Scorecard itu merupakan teknik scoring yang terdapat pada KPI. Selanjutnya adalah kajian-kajian studi terdahulu. Kajian studi sebelumnya pada perusahaan yang bergerak pada industri rumah tangga menghasilkan bahwa KPI berdampak positif terhadap kinerja pegawai karena merupakan faktor kunci dalam kinerja karyawan sehingga mampu meningkatkan kinerja pegawai. Jadi, pada industri rumah tangga, KPI memiliki dampak positif. Nah, selanjutnya, pada industri manufaktur, kinerja pegawai mampu memotivasi pekerja karena terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kinerja, salah satunya adalah lingkungan kerja. Sehingga KPI ini memiliki pengaruh terhadap motivasi pekerja untuk melakukan pekerjaan. Untuk metode penelitian pada kali ini yaitu menggunakan metode USG dan metode Balancing Scorecard. Namun, selain itu juga saya menambahkan metode studi literatur. Nah, pada saat saya melakukan studi literatur, pada saat penelitian, saya akan melakukan observasi. Observasi yang dilakukan adalah wawancara terhadap pekerja ataupun departemen terkait, yaitu departemen teknik, yang dimana nanti saya akan mengikuti meeting ataupun rapat yang mereka lakukan, dan juga saya akan melakukan penilaian sesuai dengan apa yang diberikan oleh perusahaan. Karena pada saat saya terakhir berkomunikasi dengan perusahaan, ternyata KPI ini memiliki informasi yang sangat penting bagi perusahaan, sehingga ada beberapa hal yang tidak dapat saya ambil, yang nantinya itu akan saya diskusikan dengan pihak dari perusahaan. Kemudian, setelah saya melakukan wawancara dan observasi, saya akan melakukan teknik penilaian yang nantinya saya akan dibimbing oleh dosen pembimbing saya, sehingga metode penelitian yang saya lakukan ini dapat saja berubah sesuai dengan kondisi lapangan dan juga sesuai dengan permintaan perusahaan. Kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan penelitian saya kali ini adalah saya akan melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan KPI, di mana KPI pada objek penelitian saya yaitu PT Bersamakan Makmur itu tetap berjalan selama 3 bulan. Sehingga saya berharap penelitian yang saya lakukan mampu berkontribusi untuk perusahaan, yaitu mampu menyelesaikan masalah selama ini, untuk pendidikan, yaitu di mana harapannya penelitian saya ini mampu membantu para pembaca ataupun para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian, di mana di sini saya memiliki batasan departemen teknik, yang di mana departemen teknik di setiap perusahaan itu memiliki KPI ataupun plan kerja yang berbeda-beda. Selain itu, untuk institut ataupun untuk kampus saya, harapannya adalah perusahaan mampu bekerjasama ke depannya dengan pihak kampus saya. Sekian itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.